Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, mempercantik diri bagi seorang muslimah memang disunahkan atau dianjurkan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Indah dan Dia mencintai keindahan. Sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji debu." Ada seorang yang bertanya, "Maka sesungguhnya setiap orang suka memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk sombong?" Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain." Namun dalam mempercantik diri, ada batas-batas yang harus dipahami oleh para muslimah. Sebenarnya banyak kebiasaan yang bila dilakukan rutin justru menjadi perawatan alami untuk mempercantik diri. Apa saja dan bagaimana caranya? Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Yang pertama, rajin membaca Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekedar buku karangan manusia, namun sebuah firman Allah yang teramat mulia. Dengan rutin membaca Al-Quran, jiwa akan tenang dan wajah kita menjadi berseri, seolah mendapatkan nur dari Sang Ilahi. Maka dari itu, selalu sempatkan membaca Al-Quran di setiap hari. Lakukan dengan ikhlas dengan niat beribadah kepada Allah, maka niscaya inner beauty-mu akan terlihat dan membuat kagum orang lain. Yang kedua, rajin berwudu. Wudu adalah salah satu aktivitas yang dilakukan sebelum salat sebagai penghilang najis dan penyempurna ibadah. Namun ternyata bahwa berwudu juga bisa mencerahkan wajah ketika para wanita membasuh muka dengan air wudu. Noda dan kotoran akan luntur. Tak hanya itu, berwudu juga menggugurkan dosa-dosa. Maka itu perbanyaklah berwudu di setiap waktu, seperti saat hendak keluar rumah dan sebelum tidur malam. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan guran muhajilin, wajahnya bercahaya dan badannya bersinar karena bekas berwudu. Maka barang siapa mampu untuk memanjangkan guran, hendaklah melakukannya." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, salat tahajud. Pasalnya, salat ini dilakukan di sepertiga malam terakhir, saat dimana banyak orang sedang tertidur nyenyak. Maka tidak heran bila banyak orang yang lalai dan malas untuk menjalani ibadah sunnah ini. Padahal ternyata, salat tahajud tidak hanya meningkatkan peluang doa kita dikabulkan, tetapi dapat membuat aura dari wajah juga akan terpancar dengan indah. Walaupun tak mengenakan krim pemutih pun, dia akan terlihat cerah dan bersih, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang banyak menunaikan salat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, menghindari sifat pemarah, sombong dan iri hati. Cantik tidak hanya dibentuk dari luar, seindah apapun wajah seseorang, namun bila ia mempunyai penyakit di hatinya, seperti iri hati dan sombong, maka pastilah ia tampak jelek. Sifat-sifat tersebut membuat wajah terlihat gelap, sehingga hilanglah nur alami dalam diri kita. Selain itu, hindari juga marah-marah. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa seseorang yang sering marah maka akan cenderung mengalami penuaan dini. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad tersebut. Jika ia buruk, maka buruk pula seluruh jasad itu. Ingatlah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, mengenakan hijab sesuai syariat. Wanita cantik bukanlah mereka yang mengumbar paras eloknya kepada lelaki yang bukan muhrimnya. Berdasarkan ajaran Islam, kecantikan wanita harus disimpan hanya untuk suaminya. Maka itu, Islam mewajibkan wanita agar mengenakan jilbab atau hijab dan mengulurkannya menutupi dada. Seorang wanita yang berhijab dengan pakaian panjang pastinya akan terlihat lebih anggun dan cantik dibandingkan wanita berpakaian minim yang mengumbar auratnya. Dengan memakai hijab, wanita juga tampak lebih terhormat serta terhindar dari risiko pelecehan. Perintah menutup aurat ini dijelaskan lewat firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita
keluarga orang-orang mukmin, agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka. Hal itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai para wanita muslimah yang terhormat dan merdeka, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang keenam, sering melakukan puasa sunnah. Menurut beberapa penelitian, puasa merupakan aktivitas yang sehat. Dengan berpuasa, risiko obesitas dapat dihindari, mengurangi risiko kanker, dan menyehatkan jantung. Para muslimah tidak perlu menjalankan puasa setiap hari. Cukup puasa sunnah Senin dan Kamis, insya Allah kecantikan aura wajah menjadi semakin terpancar. Yang ketujuh, merawat diri tanpa mengubah bentuk. Wanita boleh mengenakan bedak saat keluar rumah. Mereka juga dianjurkan melakukan perawatan diri dengan bahan-bahan alami, seperti minyak zaitun, susu, atau madu, agar kesehatan kulitnya terawat. Dengan begitu, suaminya bisa semakin cinta dan keharmonisan rumah tangga terjaga dengan baik. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan, Islam melarang seseorang mengubah bentuk wajah dan tubuhnya tanpa alasan yang kuat. Semisal ia ingin hidung mancung, lalu melakukan operasi plastik. Hal ini benar-benar dilarang oleh Islam, termasuk mencukur alis, bertato, dan tindakan-tindakan lain yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 119, dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai tips mempercantik diri sesuai tuntunan syariat. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.